Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya sih kalau kita ingin mengutip dari artikel yang ada di Google Scholar ya. Jadi yang pertama silahkan ketik di Google itu Google Scholar ya. Nah oke, kemudian diklik. Nah bagi yang laptopnya atau HP-nya sudah login di email, itu kita bisa ambil di sebelah kanan, lalu pilih email kita ya. Nah, seperti ini, nanti lalu pilih profil saya. Ini adalah Google Scholar kita, melalui email yang sudah login ya. Nah, tapi bagi yang belum punya, nah itu bisa, tadi setelah diklik Google Scholar, langsung dicari di sana, kita ingin mengutip artikel siapa. Misalnya artikel dari Ibu Armilia Riza. Nah, kemudian yang muncul sebanyak ini, kita lihat ini keterangannya. Magister Pendidikan Bahasa Inggris STQ PGRI Sumatera Barat ya. Kalau datanya memang sesuai ya, ini adalah yang kita cari. Nah, langsung saja diklik, kalau tidak bisa dicari ke bagian-bagian bawah ya. Nah, klik. Nah, ini adalah tampilan dari Google Scholar-nya dari Ibu Armilia Riza. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah judul-judul yang pernah dipublish ya atau diterbitkan oleh Ibu Armilia Riza ini. Nah, yang dimaksud dengan mengutip itu biasanya dijadikan studi relevan ya. Atau boleh juga sih mengutip pemikirannya atau hasil atau apa yang ditulisnya di artikel ini. Nah, misalnya judul kita ini, An Analysis of Teacher Strategies in Teaching Reading Comprehension. Nah, kemudian kita harus cari di artikelnya Ibu ini yang judulnya itu relevan ya atau sesuai dengan judul kita. Misalnya dia tentang reading tadinya, reading comprehension. Nah, mungkin reading mana ya? Cari di sini. Nah, misalnya ini, teaching reading by using think aloud pair problem solving. Nah, boleh juga judul lain. Nah, kita contohkan untuk contoh ya. Kita ambil ini. Nah, untuk menjadi mengutipnya, kita klik dulu judul ini. Nah, kemudian kita klik yang bagian atas. Nah, sepertinya ini tidak tersedia ya. Ini karena masuk ke jurnal mahasiswa ini ya. Kita cari yang lain. Dia bisa langsung di-download biasanya. Mana lagi yang berkaitan dengan reading. Jadi memang harus dibaca ini judul-judul ya. Nah, karena ini untuk contoh, mungkin ini sudah pada terlalu lama ya. Misalnya ini saja ya. Teaching, oh ini e-jurnal mahasiswa juga ini di bawah ya. Biasanya susah ini di-download ya. Nah, misalnya judul kita itu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris ya. Mungkin bisa ini ya. Anggap saja ini relevan dengan judul kita. Student Negative Emotion in Learning English, kita klik. Nah, dia seharusnya ada seperti ini, sebelah kanan ya. Kita klik yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita download ya. Kita taruh di dokumen. Nah, oke. Atau kita bisa langsung masuk ke websitenya dengan cara klik yang bagian atas ini ya. Nah, ini. Oke, nah, tadi yang sudah kita download. Nah, ini artikel dari Ibu tadi ya. Dari Ibu
Armilia. Nah, ini artikelnya. Jadi yang dimaksud dengan yang akan dikutip itu terserah kita ya. Apakah kita ingin kutip di bagian hasil ya. Biasanya itu memang yang dikutip itu bagian hasil. Karena usahakan yang dikutip itu adalah pemikiran dari ibu ini ya. Atau pemikiran dari penulis. Jangan kita mengutip apa yang sudah dia kutip. Misalnya ini, dia sudah mengutip dari Andreas, kemudian kita kutip ulang. Nah, usahakan yang hasil pemikirannya. Nah, biasanya kan kalau hasil pemikirannya itu kita bisa baca misalnya di bagian hasil ya. Atau ada juga misalnya di bagian-bagian pendahuluan ini yang memang bahasa dia. Ya, misalnya ini mungkin bahasanya penulis ya. Biasanya kalau yang bahasa penulis itu tidak ada di belakangnya itu sumber. Kalau yang ada sumber ini adalah dikutip dari pemikiran orang lain ya. Nah, bisa misalnya ini mau dikutip. Ya, kita kutip ini misalnya atau kita kutip bagian hasil ya. Biasanya bagian hasil mana ya? Nah, misalnya kita mau kutip ini most student react to all learning. Nah, cari sampai mana misalnya kita mau kutip. Jadi jangan terlalu banyak, usahakan satu paragraf saja. Misalnya sampai misal sampai student ini ya. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, misalnya ini. Nanti disesuaikan ya. Tulisan dan lain sebagainya. Nah, bagi yang sudah bisa mendelay, itu dia tinggal ini artikel yang sudah di-download itu di-upload ke Mendeley ya. Nanti kita tinggal kutip di sini. Ya, kita buka Mendeley dan dia akan terkutip. Nah, kalau untuk soal cara mengutip dengan Mendeley ini juga sudah ada video di channel saya ini. Silahkan di scroll ke bagian bawah ya, ke video-video sebelumnya. Nah, atau biasanya kan kalau yang manual, ini penulisnya. Nah, ini yang Elmiati ya, Ibu Armilia ini sebagai penulis kedua. Misalnya kita buat Elmiati DKK, 2000 berapa ini? 2022 ya, sebelah kanan atas. 2022. Nah, tutup kurung. Nah, biasanya kalian begini kan yang stylenya apa ya, apa style. Kalau yang IEE itu biasanya kan cuman huruf ya, angka ya, misalnya angka 1 atau angka 2, itu kan otomatis kalau menggunakan Mendeley ya. Nah, itu cara mengutip itu. Maksud dari mengutip itu kita mengambil pemikirannya atau dari tulisan orang lain. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai misalnya pembahasan di artikel kita atau juga untuk penjelasan lain ya di bagian pendahuluan kah atau di bagian-bagian lain yang ada di artikel. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan contoh cara mengutipnya. Kemudian kalau kita ingin mengutip lagi misalnya bisa juga ya, cari lagi yang sesuai begitu. Judulnya itu yang kira-kira relevan atau judulnya agak mirip gitu ya. Atau pembahasannya mungkin cocok dengan pembahasan di artikel kita. Nah, itu boleh. Silahkan juga kalau mau cari artikel yang lain, klik Google Cendekia ini. Kita cari, misalnya mau siapa, tulis namanya di sini, nanti akan ketemu ya. Misalnya artikel dari saya, Romi Mesra. Nah, ini
Susahnya gimana? Klik. Nah, itu ya. Namun yang perlu diperhatikan ya untuk mengutip ini, usahakan juga bidang studinya sama dengan kita. Kalau dia bahasa Inggris, carilah artikel dari penulis berbahasa Inggris ya, atau dosen-dosen yang bidang studinya bahasa Inggris. Nah, kalau saya sosiologi, nah itu relevan dengan peneliti atau penulis yang juga menulis tentang sosiologi atau ilmu sosial ya, atau rumpun ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini membantu ya, apakah itu bagi mahasiswa, bagi peneliti, bagi teman-teman dosen, akademisi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.